kalian memulai diskusi, Ibu akan memberi materi agar kalian bisa menanggapi dan juga menjawab apa yang Bu Guru suruh kalian. Nah, jadi perlu kalian tahu bahwa anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Nah, masih ingat cerita yang tadi yang Guru suruh baca? Nah, Ibu mau tanya, kapan seseorang dia memberikan kritik? Ketika seseorang berbeda pendapat. Iya, contohnya Kesha? Masyarakat mengkritik pemerintah. Contohnya masyarakat mengkritik pemerintah. Nah, biasanya kita lihat di mana dan kapan? Ketika kegiatan demonstrasi biasanya dilakukan di jalan atau di depan gedung DPR. Iya, di depan gedung DPR, bisa juga di depan kantor gubernur, bisa juga di depan istana presiden, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui tentang isi teks anekdot, kita perlu memerhatikan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, membaca teks anekdot dengan baik dan benar. Selanjutnya, mencari ide pokok dalam teks anekdot. Terus, yang ketiga, menafsirkan isi informasi yang terkandung dalam teks anekdot. Setelah itu, mencatat makna yang terkandung dalam teks anekdot. Setelah itu, kamu memahami pokok isi anekdot di bagian ini. Setelah itu, memahami pokok-pokok isi anekdot. Nah, selanjutnya struktur. Jadi struktur teks anekdot ini ada 5. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi ialah bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Nah, kedua, orientasi. Orientasi ialah bagian yang menunjukkan latar belakang, bagaimana peristiwa terjadi, atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Selanjutnya, krisis. Krisis ialah bagian yang bertujuan menghibur dan tidak berisi orang penting. Nah, kemudian 4, reaksi. Reaksi berarti ekspresi seseorang ketika mendengar cerita yang dia baca. Nah, terus yang terakhir, yang kelima adalah koda. Nah, kode ini bagian akhir dari cerita anekdot. Pada bagian ini biasanya berisikan simpulan tentang kejadian yang dialami. Selanjutnya, nah kita kembali ke ini. Belum. Dari cerita yang tadi yang kalian jawab, nah tentang demo, terus berbeda pendapat tentang pemerintah. Nah, biasanya dia berkaitan dengan apa? Kalau demo-demo begitu, terus tentang pemerintah biasanya dia berkaitan dengan pelajaran apa? Pelajaran apa? Ya, PKN. Jadi dia berkaitan dengan pelajaran PKN. Berarti sudah paham tentang materi ya? Oke, sudah paham. Berarti Ibu berikan waktu 5 menit untuk membuat pertanyaan lalu menjawab dan diskusi jawabannya. Setelah itu bacakan untuk kita sama-sama mendengar dan mengetahui. Oke. Dari sekarang. Echa balón.
pertama? Desya? Saya Iya. Ayo Kesya. gambar tersebut bercerita tentang pejabat yang kurang jujur dalam fungsinya seperti sedangkan yang lain sedang bergaya. Gambar tersebut dibuat untuk menunjukkan para pejabat-pejabat politik. Iya. Lalu selanjutnya Edi. Cek. Gambar tersebut bercerita tentang pejabat yang kurang adil, kurang jujur dalam menjalankan tugas seperti sekarang banyak pejabat negeri yang korup uang rakyat. Gambar tersebut dibuat untuk menyindir para pejabat pada suatu wilayah atau daerah. Ini jawaban kalian semuanya benar. Jadi itu akan menyimpulkan dari jawaban kalian. Jadi gambar tersebut adalah gambar yang dibuat untuk menyindir pejabat-pejabat tinggi yang terkadang kurang adil, kurang jujur dalam bekerja. Mereka lebih memilih uang daripada harus berlaku jujur terhadap sesama, sehingga banyak uang rakyat yang dikorupsi untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi pelajaran kita sampai di sini. Nah, selanjutnya dari yang tadi dijelaskan, apa yang kalian pahami tentang anekdot? Ada yang bisa mengulang? Saya Ya, Kesya. Anekdot adalah? anekdot adalah cerita lucu dan juga mengkritik. Iya. Jadi anekdot adalah cerita lucu, singkat, dan selain tujuannya untuk menghibur, dia juga mengkritik. Nah, di dalam teks anekdot juga ibu hanya menambahkan sedikit. Jadi di dalam teks anekdot itu juga memiliki makna yang tersirat. Makna tersirat ini seperti apa? Jadi makna tersirat ini makna yang menyimpang pada kata-kata dalam teks anekdot. Biasanya makna pada teks anekdot itu adalah makna idiomatik. Ya, jadi itu materi kita hari ini. Ibu akan memberikan latihan soal dan kalian akan menjawab. Setelah itu ibu suruh kumpulkan. Jadi latihan soal ini ibu berikan untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Apa kalian siap? Iya. Ya. Ini Kesya punya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kerjakan. Ayo. PG itu jadi jawab saja. Kalau salah berarti ibu tahu Edi kurang di bagian ini, Kesya kurang di bagian ini, belum memahami tentang ini. Sudah? Ya. Ya, jadi pelajaran kita sampai hari ini, dan semoga jangan lupa belajar untuk materi kita di depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Edi pimpin doa.